Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali di channel Azhan Engineer 354. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kontrol atau wiring kontrol untuk kontrol heater. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan device atau hardware peralatan yang digunakan untuk rangkaian kontrol heater. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana wiringnya, bagaimana rangkaian kontrolnya untuk mengontrol heater pada aplikasi injection molding, yang mana kontrolnya menggunakan hardware. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk kontrol heater itu ada yang menggunakan software, ada yang menggunakan hardware. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca wiring atau rangkaian kontrol untuk heater pada aplikasi injection molding. Nah, ini dari atas ini ada dua kabel nomor 57 dan 58. 57 dan 58 ini adalah kabel kontrol, power control. Jadi ini kontrolnya adalah 220 volt AC. 57 plusnya, 58 minnya, kemudian diseri dengan dua buah fuse kontrol, fuse 3 ampere. Kemudian dari fuse di sini ke switch. Nah, ini adalah switch, selektor switch. Ini switch ini sebagai pengontrol off on off, mati dan hidup dari rangkaian ini. Nah, kemudian setelah switch ini kita on kan, kita hidupkan, maka temperatur kontrol TC ini adalah temperatur kontrol. Ini akan hidup, akan on, mendapatkan power tegangan dari selektor switch. Nah, kemudian kita perhatikan outputannya selektor switch ini diparalel dengan kontak output 1. Out 1 ini, kontak out 1 ini adalah kontaknya temperatur kontrol. Nomor 4 dan 5 ini adalah kontak NO. Nah, kemudian diseri lagi dengan alarm 1. Alarm 1 pada temperatur kontrol. Nomor 2 dan 3 ini adalah kontak NC. Nah, kemudian diseri lagi dengan coil MC. MC ini adalah singkatan magnetic contactor. Magnetic contactor ini pada coilnya. Nah, ini jadi ketika switch ini dinyalakan, maka tegangan masuk ke temperatur kontrol. Nah, kemudian pada saat setting value pada temperatur kontrol, setting value-nya itu belum tercapai, maka kontak out ini akan bekerja. Kontak out ini akan menjadi close. Yang asalnya NO, normally open, ini menjadi close, sehingga menyambung, tegangan mengalir pada kontak ini. Kemudian pada alarm ini normally close, maka dia akan mengalir tegangannya dan kemudian memberi tegangan ke MC, ke kontak normal, sehingga MC ini bekerja. Nah, MC ini berfungsi untuk mensuplai tegangan ke heater. Jadi rangkaian kontrolnya sangat sederhana, hanya seperti ini. Ini MCA, MCB, MCC, MCD, MCE. Artinya ini MCA ini untuk kontaktor magnet heater zona 1, yang B zona 2, C zona 3 dan seterusnya. Jadi rangkaiannya untuk semua kontaktor heater ini semua rangkaiannya sama, baik itu A, B, C, D sampai dengan E. Jadi cukup sederhana, hanya switch. Ketika switch dinyalakan, maka tegangan masuk ke temperatur kontrol dan juga masuk ke magnetic contactor selama
temperatur pada temperatur kontrol ini belum tercapai. Ketika tercapai, katakanlah misalnya settingannya 150, kemudian setelah kontaktor bekerja mengirim tegangan ke heater, kemudian heater bekerja panas, ketika temperaturnya sudah tercapai 150 derajat seperti settingan valve pada temperatur kontrol, maka kontak out ini akan membuka. Kontak out akan membuka dan kontak alarm 1 ini akan membuka juga, akan membuka. Jadi alarm 1 ini kebalikan daripada out 1. Jadi ketika out 1 bekerja, maka alarm tidak bekerja. Itu loh. Jadi alarm ini NC sedangkan out ini adalah NO. Nah, ketika mendapatkan tegangan, temperaturnya belum tercapai, maka dia akan close. Out ini akan bekerja, dia akan menyambung. Nah, alarm ini menggunakan kontak NC, maka dia tetap menyambung. Ketika temperatur tercapai, maka dia akan membuka. Jadi kerjanya kontak koin out dan kontak koin alarm 1 ini terbalik gitu loh. Jadi ini bekerja ketika temperatur belum tercapai, sedangkan alarm ini bekerja ketika temperatur tercapai. Itu jadi kebalikannya. Nah, inilah rangkaian wiring atau rangkaian kontrol dari temperatur kontrol yang mengontrol rangkaian heater. Inilah rangkaian kontrol heater yang menggunakan hardware temperatur kontrol. Jadi sangat sederhana sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu mendukung channel saya Hasan Engineer 354. Caranya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Dan jangan lupa like video ini dan share ke media sosial rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.